Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnes Dwi Putri Palumpun dengan NIM 21030550258. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal gizi buruk, yaitu analisis situasi gizi buruk pada bayi dan balita di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang ditulis oleh Nur Aini Fitri Irma, Nur Islamiyati, dan Maya Febrianti. Jadi sebelum ke latar belakang, jadi gizi buruk itu merupakan bentuk terparah dari keadaan kurang gizi tingkat berat dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu Kabupaten Bima merupakan kabupaten yang paling timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 18 kecamatan. Tahun 2013 ditemukan 40 balita dengan gizi buruk dan terdapat 4 orang yang meninggal. Tahun 2014 terjadi peningkatan penderita gizi buruk yaitu 44 orang dengan 2 meninggal. Dan tahun 2015 terdapat 29 balita yang mengalami gizi buruk, 3 diantaranya meninggal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis situasi gizi buruk pada balita di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Dan untuk topik-topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu tujuan dan metode, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Jadi untuk tujuan dan metodenya, pada tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Dan untuk metode kualitatif digunakan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan bentuk kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini antara lain makan tidak seimbang, ISPA diare, ketahanan pangan, pola asuh, sanitasi, pelayanan kesehatan, imunisasi, dan pengetahuan dan sosial budaya. Lalu untuk hasil penelitian, yang pertama itu gizi buruk. Berdasarkan ciri-ciri fisik yang dilihat, maka dapat disimpulkan ada yang mengalami marasmus dan ada yang mengalami kwashiorkor. Yang kedua yaitu makan tidak seimbang. Jadi rata-rata informan merasa khawatir dengan kebiasaan makan anak yang buruk dan nafsu makan yang kurang. Lalu yang ketiga yaitu ISPA diare. Jadi masyarakat di Kecamatan Woha itu lebih memilih untuk merawat di rumah terlebih dahulu dan akan dibawa ke rumah sakit jika anaknya tidak kunjung sembuh. Lalu yang keempat yaitu ketahanan pangan. Jadi untuk ketahanan pangan, semua informan merasa tidak ada masalah dengan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu pola asuh. Seluruh informan memiliki pola asuh yang kurang terhadap anak. Lebih sering diasuh oleh nenek karena dianggap lebih berpengalaman. Dan yang selanjutnya yaitu sanitasi, yang dimana masyarakat masih menganggap biasa perilaku-perilaku yang berpotensi untuk memunculkan infeksi ataupun penyakit pada anak. Yang ketujuh ada pelayanan kesehatan. Jadi semua informan mengaku tidak ada masalah dengan pelayanan kesehatan di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Yang ke-8 imunisasi, yaitu terdapat 4 informan yang tidak memberikan imunisasi lengkap pada anaknya. Dan yang ke-9 yaitu pemberian ASI eksklusif. Ada 5 informan yang tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Yang ke-10 pengetahuan. Untuk pengetahuan itu semua informan saat diwawancarai mengenai pengetahuannya tentang gizi anak, informan menjawab seadanya apa yang mereka ketahui. Yang ke-11 yaitu sosial budaya. Pada sosial budaya yang ada di sekitar lingkungan tidak terlalu berpengaruh pada pemberian nutrisi anak, ASI eksklusif maupun MPASI. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu gizi buruk di Kecamatan Woha. Asupan makanan yang kurang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang dan pola makan yang salah. Kaitan infeksi dan kurang gizi memang sulit untuk diputuskan, karena keduanya saling terkait dan saling memperberat. Kondisi infeksi kronik akan menyebabkan
kurang gizi dan kondisi malnutrisi sendiri akan memberikan dampak buruk pada sistem pertahanan sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Selanjutnya yaitu makanan tidak seimbang. Pada penelitian, semua orang tua memberikan makanan yang tidak seimbang untuk anaknya. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan pola asuh. Jadi salah satu aspek kunci dalam pola asuh gizi adalah praktek penyusuan dan pemberian NPASI serta pemberian makanan. Sebagian besar balita dengan gizi buruk itu memiliki pola makan yang kurang beragam. Pola makanan yang kurang beragam memiliki arti bahwa balita tersebut mengkonsumsi hidangan dengan komposisi yang tidak memenuhi gizi seimbang. Yang selanjutnya yaitu ispa diare. Jadi penyebab terjadinya ispa dan diare diantaranya pola asuh tidak memadai, sanitasi, dan kurangnya pengetahuan. Anak yang mendapatkan makanan cukup baik, tetapi sering diserang diare atau ispa, akhirnya dapat menderita kurang gizi. Demikian juga pada anak yang makan tidak cukup baik, maka daya tahan tubuhnya akan melemah. Dalam keadaan demikian, mudah diserang infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderita kurang gizi. Lalu ketahanan pangan. Jadi tidak ada masalah dengan ketersediaan pangan di Kecamatan Woha. Selain ada pedagang yang datang setiap hari, masyarakat juga terbiasa menanam sayuran di pekarangan rumahnya yang sewaktu-waktu dapat dipetik untuk dijadikan sayur dan bahan makanan. Sebuah rumah tangga itu dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Lalu yang selanjutnya itu pola asuh. Jadi semua informan belum memberikan pola asuh yang memadai untuk anak. Jadi pada hasil tadi itu dikatakan bahwa masih banyak anak mereka itu lebih diasuh oleh neneknya. Jadi status gizi juga itu dapat dipengaruhi oleh praktek pola asuh yang dilakukan dalam rumah tangga, yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan, serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Lalu pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan bukanlah suatu masalah yang menyebabkan gizi buruk di Kecamatan Woha, yang dalam hal ini disebabkan karena sudah tersedianya puskesdes di tiap desa. Akses ke puskesmas pun itu cukup dekat dan posyandu itu selalu diadakan tiap bulan. Jadi pelayanan yang selalu siap dan dekat dengan masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan. Lalu yang selanjutnya yaitu sanitasi. Jadi dalam penelitian ini, sebagian besar informan itu belum menerapkan sanitasi yang benar pada anaknya. Aspek sanitasi yang ditekankan pada penelitian ini adalah kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang bahaya tidak mencuci tangan sebelum makan dan juga masih suka jajan sembarangan. Selanjutnya yaitu ASI eksklusif. Jadi untuk ASI eksklusif ini merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk pada anak. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan memperoleh semua kelebihan ASI serta terpenuhi kebutuhan gizinya secara maksimal sehingga dia akan lebih sehat, lebih tahan terhadap infeksi, tidak mudah terkena alergi dan lebih jarang sakit. Jadi sebagai hasilnya, bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang selanjutnya yaitu imunisasi. Jadi imunisasi merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap terjadinya gizi buruk pada anak. Pada penelitian, sebagian besar yaitu 4 anak tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memberikan imunisasi pada anak. Yang selanjutnya itu pengetahuan dan sosial budaya. Jadi pengetahuan ini sangat berpengaruh terhadap kejadian gizi buruk pada anak di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dengan pengetahuan yang kurang, maka informan akan kesulitan dalam menyajikan makanan bergizi untuk anaknya. Sehingga jika terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan didukung oleh faktor lainnya, maka gizi buruk pada anak dapat saja terjadi. Dan untuk sosial budaya, dalam hal ini budaya yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Woha Kabupaten Bima, memang diakui masih ada. Namun karena berkembangnya teknologi dan informasi,
serta didukung oleh peran tenaga kesehatan yang sangat aktif mengingatkan dan menginformasikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak terlalu berpengaruh. Dan untuk topik yang selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya yaitu masih banyaknya bayi dan balita yang mengalami gizi buruk di Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima, yang disebabkan oleh variabel makanan yang tidak seimbang, pengetahuan orang tua, penyakit ispa dan diare, sanitasi, imunisasi, dan sebagainya. Sehingga disarankan pentingnya untuk mengetahui ataupun mencari tahu terkait gizi atau asupan makanan yang harus diberikan kepada anak dan kesadaran hal-hal kecil yang dapat berdampak tidak baik seperti tidak mencuci tangan sebelum menyuapi sang anak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.